balik lagi di channel aku. Video kali ini tentang kerja. Jadi aku bakal kerja seharian ini. Cuman tumben-tumbenan ini aku kerja bakal cepet banget, sekitar 3 jam udah kelar. Biasanya aku kerja itu sampai 6 jam guys. Tapi sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa subscribe dulu channel aku biar aku lebih semangat lagi bikin videonya, karena subscribe itu gratis guys, kalian gak perlu bayar sama sekali. Terus juga follow sosial media aku biar kalian gak ketinggalan info dari aku. Pagi-pagi sekitar jam 10, hari ini aku nggak ada kuliah, jadi aku bakal ngerjain tugas. Nah, biasanya aku ngetik dulu di HP. Setelah itu aku lanjut kerja. Ini pertama aku bersihin dulu dari debu-debu, karena nggak tahu kenapa ya, tiba-tiba setiap mau kerja pasti ada debu walaupun udah sering dibersihin. Nah, setelah dibersihin gitu, aku langsung aja buka laptopnya. Oh iya, karena video kali ini lumayan panjang dan gak mungkin aku menjelaskan apa yang ditampilkan video ini, jadi aku bakal bahas beberapa hal yang aku rasa penting untuk di-share ke kalian ya. Oke, kita cerita-cerita aja sambil mantauin aku kerja tuh ngapain aja, karena sebelumnya juga udah banyak video kayak gini menjelaskan pekerjaan aku dari awal sampai akhir. Jadi sekarang aku bakal cerita-cerita aja. Nah, yang pertama aku bakal cerita tentang tujuan aku bisnis. Banyak sih yang tanyain, "Kak, kenapa pilih bisnis di usia muda kayak gini?" Jadi aku bakal jawab sekarang. Jadi alasan aku berbisnis yang utama itu adalah pengen memenuhi keinginan aku sendiri pakai uang pribadi. Nah, ini beda dengan kebutuhan ya. Kalau kebutuhan misalnya makan, terus juga transportasi ke sekolah, ke kuliah. Tapi kalau keinginan itu adalah seperti aku pengen beli tas, aku pengen beli baju, aku pengen beli barang-barang dekor kamar. Nah, nggak mungkin aku bergantung pada orang tua untuk barang-barang yang ada di list keinginan aku. Kalau sesuatu yang aku butuhkan, pasti orang tua aku memenuhi. Cuman aku juga nggak mau memberatkan orang tua aku untuk memenuhi keinginan-keinginan aku seperti tas dan lain-lain itu. Dan bersyukur banget sampai sekarang aku udah bisa beli apapun yang aku pengen pakai uang aku sendiri. Oke, cerita selanjutnya itu tentang pertanyaan kalian yang banyak banget di DM aku, yaitu, "Kak, aku mau punya bisnis cuman gak tahu mau jualan apa." Nah, aku bakal jelasin di sini apa yang perlu kalian jual kalau kalian pengen punya bisnis. Jadi sebelum kalian menjual suatu produk, kalian itu harus suka dulu sama produknya. Seperti aku jualan Polaroid karena apa? Karena aku suka banget koleksi foto sejak dulunya. Makanya aku jualan Polaroid. Beda ceritanya kalau kita jualan barang yang gak kita suka. Misalkan aku gak begitu suka dengan make up. Nah, kalau aku jualan make up itu gak bakal jalan sama sekali. Karena apa? Yang pertama, aku gak paham tentang make up. Aku gak tahu nama-nama make up. Yang kedua, aku juga tidak terlalu suka untuk bermake up. Terus gimana caranya dong aku bisa mencontohkan kepada calon pembeli nantinya? Nah, beda ceritanya lagi kalau kita jualan barang yang kita suka tapi kita nggak minat. Contohnya apa? Misalkan aku suka bunga, tapi aku nggak bakal minat sama sekali untuk jualan bunga. Karena apa? Karena aku nggak tahu nama-nama bunga, aku juga nggak tahu aroma-aroma bunga. Jadi kalau dijalanin pun bisnisnya itu nggak bakal beres. Jadi yang baik itu adalah suka sama barangnya dan minat untuk berjualan barang tersebut. Karena ada yang bilang, cara jualan bisa ditiru tapi rezeki nggak bisa ditiru. Artinya adalah, kalian tuh bisa meniru barang orang lain, kalian tuh bisa meniru cara kerja mereka, tapi rezekinya nggak bakal bisa ditiru. Soalnya apa? Banyak orang-orang yang jualan hanya untuk mencari duit yang banyak. Padahal mereka nggak tahu sama sekali teknik pemasarannya, mereka nggak memperhatikan kualitasnya, sehingga apa yang mereka jual juga tidak sampai di targetnya. Jadi jangan berjualan karena semata-mata tergoda dengan hasil orang lain, karena rezeki itu beda-beda. Tapi kalau kita emang tekun, usaha, dan usaha kita itu melebihi orang tersebut, kita bisa kok seperti dia dan bisa lebih di atas dari dia. Oke, fokus ke videonya dulu. Ini udah ada beberapa sampah-sampah kertas, dan biasanya sampah itu aku masukin ke dalam keranjang pink ini. Setelah itu baru deh dibuang ke pembuangan sampah dekat belakang rumah aku. Oke, lanjut, aku ini mau cek orderan yang lain. Aku nggak pakai mouse seperti yang udah aku bilang karena aku nggak punya juga.
Oke, lanjut cerita lagi, kita bahas tentang promosi. Di mana kita bisa melakukan promosi? Yang pertama adalah di Instagram, melalui selebgram atau influencer. Nah, untuk harganya itu beda-beda untuk tiap selebgramnya, dan juga tidak ada datanya, jadi kalian perlu bertanya kepada selebgram tersebut. Caranya gimana? Kalian bisa buka profil Instagramnya, nanti di bio bakal dicantumin link atau kontak yang bisa dihubungi. Setelah itu kalian baru menghubunginya dan minta red cardnya atau harga untuk endorse selebgram tersebut. Yang kedua, endorse via TikTok. Sekarang juga banyak selebgram TikTok yang membuka endorse untuk TikToknya sendiri. Nah, rentang harganya itu juga beda-beda banget. Kalian bisa melakukan hal yang sama seperti tadi, yaitu membuka profil selebgram tersebut dan menanyakan harganya. Yang ketiga, IG Ads atau iklan di Instagram. Aku cuma pernah ngelakuin ini sekali, yaitu tahun 2019 sekitar bulan Desember atau November. Menurut aku ini juga cukup bagus banget dan kalian bisa menentukan modalnya sendiri, mulai dari 10 ribuan kalau nggak salah. Nah, untuk caranya itu panjang banget, jadi kalian bisa belajar lebih lanjut aja di Google. Yang keempat, FB Ads atau iklan di Facebook. Sampai sekarang aku belum pernah nyoba karena dilihat-lihat agak susah gitu ya caranya dibandingkan dengan IG Ads. Karena pernah salah satu TikTokers ngebahas soal ini, tapi aku lupa nama akunnya. Mungkin buat kalian yang pengen coba, kalian bisa lihat lagi di Google. Yang kelima, iklan di Shopee. Aku pernah nyoba sekali dan itu aku ngisi saldo sekitar 50.000, tapi langsung habis dalam waktu 2 jam. Aku nggak tahu kesalahannya di mana dan aku juga kurang ngerti karena itu baru pertama kali make. Ini sekitar 2 minggu yang lalu. Jadi karena gitu aku udah nggak pengen lagi nyoba iklan di Shopee karena yang pertama nggak ngerti, yang kedua juga kenapa gitu ya tiba-tiba 50.000 habis dalam waktu 3 jam. Oh ya guys, aku butuh pendapat kalian. Jadi aku tuh mau ganti laptop, insya Allah. Nah, aku pengen ganti tuh yang Asus, yang warna-warni itu, yang ada warna pink. Aku nggak tahu itu laptop apa notebook yang kecil. Cuman apakah itu bisa untuk Photoshop atau enggak? Takutnya itu nggak kuat. Tapi kalau ada kalian yang punya laptop Asus yang warna-warni itu, mungkin bisa komen di bawah dan juga kasih review gimana kalau pakai aplikasi Photoshop di laptop tersebut. Karena aku pengen pilih yang itu soalnya lucu gitu loh guys, berwarna-warna dan juga imut-imut kecil. Jadi gampang dibawa kemana-mana deh. Nah, ini nih bagian yang paling disukai sama orang-orang, yaitu saat aku motong. Banyak sih yang pada komplain, "Kak, kok bisa sih serapi itu? Kok aku nggak bisa? Tolong dong ajari aku caranya. Tolong tunjukin tekniknya itu gimana." Please guys, ini nggak ada tekniknya sama sekali, ini nggak ada materinya sama sekali, ini juga nggak ada rumusnya sama sekali. Mungkin kalian coba perhatiin aja apa yang aku lakukan di sini, karena aku juga nggak tahu harus ngajarin kayak gimana. Apalagi kalian di tempat A, aku di tempat B, jadi nggak bisa diajarin kayak penjelasan gitu loh guys. Jadi mungkin kalian lihat aja di video ini. Yang penting tuh gunain pisau yang tajam ujungnya dan juga fokus. Oh iya, kalian udah pada follow Instagram aku belum sih? Aku sering banget live di Instagram, hampir tiap hari. Jadi di live itu kalian lebih leluasa untuk bertanya-tanya ke aku dibandingkan kalian nge-DM aku pribadi atau kontak aku via email. Kalau untuk TikTok, aku jarang live tapi aku rutin bikin video tentang bisnis. Mana tahu kalian juga butuh kan, karena asik-asik banget sih kontennya. Sekarang aku lagi motongin foto pakai paper cutter. Ini aku beli seharga 170.000 yang merek Joico untuk ukuran kertas A4. Kalian bisa beli ini di toko buku atau enggak di Shopee. Aku jarang sih pakai ini, kalau orderannya sedikit dan bisa digunting pakai gunting tangan, ya udah aku pakai gunting tangan aja. Cuman kalau banyak atau kayak harus diborong gitu semuanya, aku bakal pakai paper cutter biar lebih cepat.
Dan ini aku mau packing barang pakai kardus yang udah aku pesen di Shopee. Kalian bisa cek langsung aja di Shopee sesuai dengan kebutuhan ukuran yang kalian pengen. Untuk produk ini aku nggak nambahin bubble wrap lagi karena aku rasa kardusnya udah cukup tebal dan kuat. Oke, kita lanjut cerita aja ya. Aku mau bahas kali ini tentang spam komen di konten orang lain. Banyak banget sekarang para online shop yang suka spam-spam komen di kolom konten creator, misalkan di TikTok atau di Instagram juga. Bagi aku pribadi itu sebenarnya nggak bagus karena bikin orang beranggapan bahwa kita tuh sepi orderan sehingga kita komen-komen kayak gitu di konten orang lain. Selain itu kalian juga mengganggu notifikasi kepada konten creator tersebut yang aturannya mereka menerima komen-komen terkait konten yang dia upload, tapi kalian malah nge-spam dengan jualan kalian sendiri. Baru-baru ini juga masih banyak akun all shop di TikTok yang sering spam komen di konten aku. Bahkan kagetnya mereka nggak follow aku sama sekali, tapi malah ngincar-ngincarin viewers yang ada di video-video aku. Jadi sebelum jualan penting banget buat sediain modal untuk promosi. Ini aku lagi nyetak label Shopee untuk bikin resi, nama, dan juga keterangan. Ini aku cetak pakai kertas stiker biar gampang tinggal ditempel ke paketnya, jadi nggak perlu pakai selotip lagi. Oke, kita bahas lagi tentang etika promosi. Jadi aku pernah mengalami yaitu seseorang yang ngejualan barang yang sama dengan yang aku jual, itu malah promosi di Instagram Polacaster atau Instagram all shop aku. Aku jualan Polaroid dan dia juga jualan Polaroid, dan dia hampir komen di setiap postingan aku untuk memasarkan produknya. Dan dia juga gak segan-segan buat bikin story untuk menjatuhkan all shop aku. Seperti, buat yang mau cari Polaroid, beli ke aku aja karena di sana tuh mahal. Nah, pas dia bilang di sana itu, dia menyertakan foto all shop aku. Jadi itu sebenarnya udah kena banget di etika penjual. Jadi seenggak-enggak baiknya promosi di konten orang, lebih nggak baik lagi promosi di lapak jualan yang sama. Jadi jangan ditiru ya guys. Oke, ini aku udah selesai motong label resi untuk Shopee-nya. Terus aku simpen di penyimpanan ini. Tiba-tiba jari aku terluka kena tap dispenser. Jadi itu karena aku terlalu buru-buru banget kali ya. Makanya itu kena sama ujungnya yang kayak pisau bergerigi gitu. Kalian juga hati-hati ya. Sekarang kita bahas tentang all shop aku aja karena aku juga jarang banget ngasih tahu perjalanan all shop aku di sini. Sebenarnya aku pengen bikin video tentang gimana aku memulai bisnis yaitu di Polacaster. Cuman gak apa-apa, aku coba ulik sedikit dulu di sini. Jadi Polacaster itu sebelumnya jualan stiker. Namanya itu bukan Polacaster tapi stikerku.id. Itu juga lumayan laris banget karena waktu itu masih sedikit penjual stiker. Dan akhirnya bulan Agustus 2018 aku beralih jualan Polaroid, papercase dan juga stiker. Cuman di sini stikernya itu udah beda yaitu stiker kecil-kecil. Banget lebih fokus ke Polaroid sama papercase sih. Oh ya guys, sampai kelupaan, aku ngedit ini kan di hari Minggu tanggal 26 September.
Dan barusan tadi malam baru aja aku menang nominasi di acara tahunan jurusan aku ilmu komunikasi, yaitu acara Art Showcase 2020 yang diadain sama angkatan 2017. Sumpah kayak seneng banget, ini pertama kalinya aku dan Olsep aku masuk nominasi dan itu langsung menang. Banyak banget yang ngucapin selamat, dan juga ini berharga banget sih buat aku, dan semoga kedepannya aku lebih semangat lagi buat berbisnis. Oke, lanjut cerita tentang pola caster. Jadi dulu aku pernah punya partner bisnis, yaitu teman sekolah sendiri, teman sekelas. Tapi setelah itu ya kita udahan karena kita juga udah sama-sama lulus, dan juga sempat 2 bulan sebelum kelulusan dia itu udah gak serius sama bisnis. Dia itu gak kerja selama 2 bulan. Nah setelah itu bulan Juli aku ngerekrut lagi partner bisnis, itu ya seseorang, dan dia cuman kerja 2 minggu karena di minggu kedua dia itu udah mulai males dan juga mungkin gak bisa fokus ke bisnis ini, dan jadinya aku memberhentikan dia. So mulai bulan Juli sampai sekarang 2020 bulan September aku megang ini sendiri. Nah yang bantu aku itu karyawan, jadi bukan lagi teman bisnis. Asik cerita, ternyata kita udah sampai di penghujung video. Ini udah jam 2:30 dan aku udah selesai dong. Gak pernah aku secepat ini, biasanya aku selesai jam 6 sore, walaupun sebenarnya ada 1 paket doang yang aku kirim. Ini ada sekitar 6 paket. Ini buatnya tuh juga lumayan lama, tadi lumayan ribet juga, ada botol yang bikinnya lama. Nah ini bakal aku kirim ke JNT-nya dengan cara minta jemput sama abang kurirnya. Karena aku gak punya uang cash, jadi aku ngode-ngode abangnya buat transfer aja. Oke guys, makasih udah nonton. Semoga kalian bisa ambil manfaatnya dari video ini. Jangan lupa subscribe channel aku dan mampir ke sosmed aku ya.